Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman web lanjut. Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan lagi penjelasan mengenai kode igniter. Langsung saja. Ya, di sini URL routing atau root pada kode igniter bertugas untuk menentukan controller dan metode atau fungsi yang nantinya akan dieksekusi. Seperti yang kemarin sudah dibahas bahwa ketika mengakses sebuah file yang ada di kode igniter, banyak perjalanannya begitu ya. Tidak langsung kita mengakses sebuah file, tetapi ada prosesnya. Segala sesuatu diatur di bagian controller begitu kemarin. Controller yang akan mengatur mana-mana yang akan ditampilkan, entah itu di library-nya mungkin atau model atau helpernya dan lain sebagainya. Tetapi sebelum menuju ke controller ada yang juga dilewati. Nah, di sini routing di sinilah ya nantinya yang akan menunjukkan dia nanti akan menuju kemana, atau kalaupun menuju ke controller selanjutnya, controller yang mana yang akan ditampilkan. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini URL root sering digunakan dengan tujuan yang pertama menjadikan URL sumber daya yang sebelumnya mungkin sulit dibaca atau memang panjang atau agak rumit menjadi lebih mudah dibaca dan lebih informatif. Harapannya user tidak lagi mungkin menuliskan atau melihat sesuatu yang itu rumit dan tidak terbaca. Dengan adanya URL root di sini akan membantu user atau pengguna ketika mengakses sebuah halaman. Yang kedua, membuat URL sumber daya menjadi lebih pendek dengan penamaan root yang lebih pendek juga. Nah, tentu saja ketika lebih pendek dan informatif tadi, user akan lebih mudah gitu ketika mau membuka atau mengakses sebuah halaman. Yang ketiga, memantau agar URL sesuai dengan format yang diinginkan. Oke, selanjutnya. Penerapan root di kode igniter. Nah, ini adalah bagaimana kita menerapkan root di kode igniter. Sebetulnya ketika kita membuka file roots.php yang ada di application/config, ini sudah tersetting, default settingnya adalah kurang lebih seperti ini. Root default controller. Nah, ini default controllernya yang namanya juga default controller begitu ya. Maka ini merupakan default controller yang nantinya ketika kita mengakses website ini, dia akan menuju ke halaman yang sudah dituju, yaitu welcome. Nah, di sini ketika kita mengakses berarti ya dia akan menunjukkan. Ketika di sini misalkan mengakses sebuah ya seperti ini, set. Nah, dia akan menuju ke halaman welcome. Welcome di sini tentu saja ketika ditampilkan berarti ini ada di halaman view begitu ya. Nah, ini tadi juga seperti itu. Default controllernya adalah di welcome. Maka ketika diakses ada pengaturan seperti ini, ya sudah, indeks yang pertama ditampilkan adalah halaman tersebut. Kemudian yang kedua adalah root 404 override. Ya, ini digunakan untuk mengatur tampilan jika sebuah halaman tidak ditemukan. Biasanya ketika sebuah halaman tidak ditemukan atau mungkin salah penamaan atau salah penulisan dan lain sebagainya, maka akan muncul error 404 begitu, dan standar bagian ini biasanya dikosongkan begitu ya. Nah, yang ketiga adalah translate URI dashes, digunakan untuk melakukan otomatis replace karakter dashes dengan underscore, sehingga ketika nantinya ada strip-strip begitu dengan otomatis akan diubah menjadi underscore. Oke, selanjutnya nah ini sebetulnya ketika kita mengakses tadi ya localhost/praktikum.ci, sebetulnya yang kita akses adalah seperti ini. Localhost praktikum.ci/index.php/welcome/index. Sehingga di sini sebetulnya ada yang lain yang diakses, hanya saja oleh si controllernya tadi memang disembunyikan. Sehingga kalau kita ingin menuliskan halaman yang lain, tentu saja ya kita bisa menuliskan dan nanti kita bisa mengaksesnya. Kembali diingat bahwa segala sesuatu yang nantinya akan ditampilkan itu berada di view, tetapi view tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya controller. Nah, kemarin sudah dibahas bahwa controller mungkin berdiri sendiri, tetapi ya kita hanya menampilkan echo saja begitu. Kalau ingin menampilkan sebuah tampilan yang mungkin dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, ya nanti kita buat itu di halaman view, kemudian kita atur di controllernya. Tapi nanti di sini kita akan coba
menampilkan sesuatu di halaman controller terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini, ini di halaman controllers, welcome.php. Nah, ini ya, secara default ketika kita mengakses tadi ya di controllersnya, dia akan menuju ke view welcome message. Yang mana kalau diakses ya ini tadi gitu. Ini adalah sebetulnya adalah welcome message yang ada di view. Makanya di sini, nah ini this page you are looking at is being generated dynamically by CodeIgniter. Yang mana ketika kita mengakses, sebetulnya yang diakses adalah application /view/welcome message sesuai dengan yang ada di halaman controllernya ini. Oke, selanjutnya di sini ketika kita mau menampilkan halaman yang lain, misalkan saya coba buat halaman about begitu ya. Ini di halaman controller kita coba tanpa mengakses view terlebih dahulu. Saya buat echo saja begitu. H3 halaman about. Kalau mengakses view gimana ya? Nanti kita bisa gunakan seperti ini, this load view, kemudian kita buat halaman view-nya. Tapi untuk lebih cepatnya kita seperti ini kira-kira. Nah, selanjutnya gimana untuk mengakses si halaman about-nya ini gitu ya? Ya, di sini tidak lagi praktikum CI, karena kalau cuman praktikum CI dia nanti menujunya ke sini. Nah, sehingga di sini kita harus tuliskan di sini ya. Controller slash ya, sehingga di sini kita tuliskan nah seperti ini. Ini berarti dia menuju ke welcome tadi, ke file welcome atau controller welcome, kemudian di function about, sehingga yang akan tampil di sini adalah function about-nya tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Sehingga ketika kita mau menampilkan sebuah halaman dan kita mau menuju ke halaman tersebut, kita perlu mengaturnya. Balik lagi, diaturnya di bagian controller. Yang kedua adalah helper. Nah, namanya juga helper. Tugasnya membantu untuk menyelesaikan tugas tertentu yang ada di CodeIgniter. Helper ini berisi sekumpulan fungsi dengan kategori tertentu. Nah, function yang ada pada helper itu tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Dan di CI sendiri atau di CodeIgniter sendiri telah disediakan helper yang bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, helper yang telah disediakan tadi berada di folder application system/helper. Seperti yang sudah dibilang bahwa tadi helper yang ada yang sudah disediakan oleh CI itu tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Sehingga kalau dipakai satu persatu ya tidak ada masalah begitu. Dan karena ini sudah tersedia helper, bukan berarti kita juga tidak bisa membuat helper. Kita juga bisa membuat helper, tapi bagaimana nanti akan kita bahas di kelas praktikum mungkin. Oke, selanjutnya. Nah, di sini contoh helper yang sudah ada atau yang sudah disediakan oleh CI antara lain helper array, cookie, captcha, date, directory and file, download, form, HTML, inflector, dan URL. Array tentu saja kalau itu berhubungan dengan data-data yang bentuknya array. Kemudian cookie, semoga teman-teman ingat gitu ya. Ketika kita membuat sebuah cookie berarti ingat dengan remember me gitu. Ketika kita login misalkan di sebuah website begitu, maka akan ada ya nama kita dan kemudian batas waktunya dia masih aktif di halaman kita. Nah, ini fungsi di cookie-nya. Kemudian captcha tentu saja sering digunakan ketika login. I'm not a robot begitu ya. Kemudian date tentu saja segala sesuatu yang ada kaitannya dengan tanggal begitu. Kemudian directory and file. Nah, di sini terkait dengan perubahan data, menambah data, mengedit data, menghapus dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada file berarti terkait dengan adanya unggahan file. Yang selanjutnya adalah helper download. Kalau tadi ada unggahan tentu saja di sini terkait dengan mendownload sebuah file begitu. Selanjutnya adalah form, ya berarti terkait dengan isian. HTML, ya tampilan-tampilan yang ada di HTML. Kemudian inflector, ini terkait dengan bahasa Inggris ya. Biasanya untuk perubahan bentuk begitu. Misalkan mengubah dari singular ke plural. Misalkan member menjadi members dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah URL.
Di sini digunakan untuk menangkap segala aktivitas yang terkait dengan URL site. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana kemudian kita mengaktifkan helper yang ada di kode Igniter? Yang pertama, dengan cara memanggilnya di dalam controller. Yang kedua, dengan mengaktifkan di dalam file autoload.php yang berada di dalam folder application/config. Oke, bagaimana kita memanggil di dalam controller akan kita coba. Nah, di sini yang pertama, kita tambahkan function construct yang ada di controller, gitu ya. Kalau dilihat di sini, function construct, setelah kita deklarasikan, kita panggil helpernya. Apa nih yang mau dipanggil gitu ya? This load helper, yang mau kita panggil adalah helper HTML. Sehingga ketika kita memanggil, nanti kita akan bisa memanggil atau memodifikasi begitu function yang ada di controller yang terkait dengan HTML tentu saja. Bagaimana itu dibuat atau dilakukan? Oke, di sini kita bisa membuat sebuah construct begitu. Kemudian kita buat parent-nya. Nah, di sini kita akan memanggil helper tadi ya. Helper yang akan kita panggil adalah helper, kemudian HTML. Nah, ini adalah sebuah function yang digunakan untuk memanggil helper. Nah, selanjutnya nanti seperti apa begitu ya? Tampilnya akan seperti apa? Tentu saja helper mana nih yang mau kita panggil kan begitu. Ketika kita sudah deklarasikan bahwa oke, saya memanggil sebuah helper, tetapi kemudian bagaimana kita menampilkannya? Nah, itu perlu kita lakukan pemanggilan salah satu fungsi yang ada ya di HTML. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan helper yang ada di HTML. Oke, selanjutnya setelah kita memanggil helper, tentu saja kita akan menggunakannya. Misal di sini kita akan membuat sebuah heading begitu. Karena heading ya salah satu komponen yang ada di HTML ya. Oke, di sini tentu saja kita panggil this load. Nah, segala macam tampilan terletak di view. Begitu. Kita panggil heading. Nah, setelah itu bagaimana? Tentu saja ya kita pastikan dulu apakah heading yang ada di view itu memang ada atau tidak gitu kan. Kalau tidak ada ya kita harus buat. Oke, misal di sini kita akan membuat sebuah heading begitu, yang mana di dalamnya ya kita isi kalau itu memang ada headingnya ya sudah, misalkan mungkin gambar atau yang lainnya, tetapi ya kita pakai echo saja lah ya gitu. Ini adalah halaman heading begitu. Kita save tidak lagi di controller melainkan di views. Kita kasih nama heading.php misal seperti itu. Ya, selanjutnya tentu saja kita akan memanggilnya gitu ya, index.php/welcome ya. Bukan lagi about, bukan lagi welcome saja, tetapi di sini heading. Nah, kebetulan tadi hanya tulisan saja, seandainya di situ ada gambar, tentu saja ini akan nampil sebuah gambar, misal begitu, gambar heading maksudnya. Ya, selanjutnya adalah library. Nah, library ini adalah sekumpulan tools yang sudah ada, yang disediakan oleh CI, yang nantinya dapat digunakan untuk membantu sebuah proses. Di banyak bahasa pemrograman, begitu ya, memang sudah disediakan library yang nantinya bisa digunakan, seperti halnya mungkin di C++, termasuk CI juga, mungkin di Java, yang nantinya kita bisa gunakan, karena memang itu sudah disediakan, gitu ya. CI telah menyediakan banyak library yang bisa digunakan secara langsung. Nah itu, kemudian library pada dasarnya adalah sebuah kelas yang diletakkan di dalam folder system/libraries atau di dalam folder application/libraries. Sama halnya seperti helper tadi ya, library juga ada yang telah disediakan oleh CI, ada juga yang bisa kita buat sendiri. Nah di sini, ketika library itu merupakan bawaan dari CI, dia terletak di sistem, di folder sistem.
Sementara kalau itu adalah library buatan sendiri yang memang dibuat oleh si programmernya, harus diletakkan di folder application/library. Oke, kemudian bagaimana cara load library itu? Yang pertama, kita bisa load library di dalam autoload. Yang kedua, load di dalam controllernya. Ketika kita load library di dalam autoload, buka file autoload.php yang ada di folder application config/autoload.php, kemudian tambahkan nama library yang ingin di load, ya, yang ada di dalam array autoload pada elemen library. Kemudian tambahkan baris yang ada di sini. Atau ketika kita meload library yang ada di controller, letakkan di function construct agar dapat digunakan seluruh bagian controller dengan menambahkan sintaks seperti berikut. Library yang ada di CI sendiri itu banyak sekali dan ada di modul praktikum. Ya, contohnya seperti berikut, macam-macam library yang disediakan oleh CodeIgniter nanti mungkin bisa dibaca lebih lengkap. Begitu ada card class, benchmarking class, kemudian calendar class, config class, dan lain sebagainya, email encryption database, form upload, FTP class, dan seterusnya, dan ini masih banyak gitu ya. Kemudian bagaimana nanti itu semua dibuat? Tentu saja kita akan mencoba dan secara lebih lengkap akan dilakukan di kelas praktikum. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.